catat ini, sampaikan ini, suarakan ini, bahwa bulu tangkis itu penyumbang emas dalam setiap musim Olimpiade. Tunangan dulu. Yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua Umum Pemprov PBSI Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Organisasi sekaligus membuka acara Muskap secara resmi. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Subadi Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya mau menyampaikan pesan dari Ketua Umum Pemprov PBSI Riau. Sebenarnya yang hadir itu kami biasanya 2 atau 3 nih Pak. Jadi kebetulan beliau bertepatan harus menghadiri sosialisasi Musprov KONI Provinsi Riau. Jadi beliau menyampaikan salam untuk seluruh peserta maupun panitia yang hadir pada hari ini. Baik, pertama-tama yang saya hormati Dispora Kabupaten Siak atau yang mewakili, yang saya hormati KONI Kabupaten Siak, dalam hal ini Pak Sekretaris ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Umum Pemkab PBSI Siak Pak Iswanto. Beliau tadi sudah disampaikan, beliau ini rangkap jabatan juga di provinsi, beliau sebagai Ketua Dewan Pengawas. Jadi saya hadir di sini pun diawasi juga nih Pak sama beliau sekalian ini untuk menjalankan tugas organisasi. Yang saya hormati di sini para ketua-ketua dan pengurus-pengurus PB yang ada di Kabupaten Siak. Alhamdulillah PB-PB yang ada ini luar biasa di Kabupaten Siak. Ada jumlahnya sampai 43 ya Pak Ketua ya. Luar biasa, Siak terus membangun sistem organisasi. Ini termasuk wilayah organisasi nih Pak. Untuk pengembangan PB-PB ini wilayahnya wilayah organisasi. Wilayah saya sendiri nih Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan di sini panitia Muskap PBSI Kabupaten Siak yang bertungkus lumus menyediakan waktu maupun tenaga pikiran untuk mensukseskan acara Muskap ini yang telah kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih para panitia. Baik, yang pertama-tama saya di sini mewakili Pemprov PBSI sebagai kabit organisasi Pak. Ini yang kedua kali saya hadir di sini. Yang pertama saya hadir, pesertanya tak sebanyak ini Pak. Jadi kami berharap dari provinsi terus geliatkan semangat kita untuk membangun organisasi. Alhamdulillah hari ini kita ditunjukkan, dibuktikan dengan keberhasilan kepemimpinan di bawah Pak Iswanto untuk mengembangkan organisasi. Dari jumlah PB saja ini sudah termasuk jumlah yang terbesar di Provinsi Riau Pak. Itu satu. Untuk prestasi-prestasi PBSI Siak cukup terus menunjukkan peningkatan, walaupun tadi Pak Ketua menyampaikan ada defisit anggaran. Jadi masalah anggaran ini Bapak-bapak sekalian terjadi di seluruh Riau Pak, seluruh Riau bahkan di Indonesia. Event-event kita untuk tingkat nasional, untuk diketahui bersama, Simnas itu biasanya ada Pak setiap tahun.
sirkuit nasional itu. Ini kan ajang pembinaan. Sekarang 2 tahun terakhir memang terkait masalah COVID, tapi sebenarnya kan bisa kita laksanakan tanpa penonton. Tapi kita berpikir saja yang positif. Mungkin dunia olahraga butuh lagi sentuhan daripada pimpinan-pimpinan, baik pimpinan negara, pimpinan provinsi sebagai gubernur Riau, pimpinan-pimpinan kepala daerah, untuk meyakinkan Pak bahwa kita insan olahraga ini butuh perhatian. Dan yang kita kelola ini cabur-cabur ini yang dikelola olahraga ini manusia Pak. Jadi saya berharap masyarakat olahraga, saya sengaja bawa bahasa secara umum Pak, insan olahraga lagi, karena kalau saya bawa hanya untuk cabur bulu tangkis, tak punya kekuatan kita Pak, terlalu sedikit. Jadi saya membawa bahasa insan olahraga. Mari sama-sama kita meyakinkan stakeholder yang ada. Tadi disampaikan sama Pak Ketua, perusahaan di Riau ini perusahaan minyak terbesar itu BOP Pak. Mana CSR? Terus ada perusahaan kertas terbesar di Indonesia, di Siak juga. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Supaya nanti pengurus-pengurus PB ini jangan mengotot ke PBSI. Yang jadi masalah kita kan itu, kita ini tidak mau membuka pemikiran lebih luas. Masalah kita itu bukan masalah di cabur, bukan masalah di PBSI. Yang pusingnya Pak Iswanto juga nanti, itu udah defisit tuh berapa tahun Pak? 3 tahun defisit anggaran. Bersyukurlah, saya mendengar nilainya tadi ada puluhan juta Pak. Nah, ini kan memperkuat untuk masalah cabur-cabur yang masalah bulu tangkis di Siak ini. Saya memperkuatkan supaya untuk banyak-banyak bersyukur. Ada nilai puluhan juta Pak. Di kota kabupaten lain ada yang tidak ada nominalnya. Pekanbaru 3 juta tahun. Saya ketua ya Pak. 3 juta. Jadi kalau dapat Pak Iswanto bilang ada sampai 100 juta, itu luar biasa. Tapi kan jauh daripada kurang, minus lagi. Makanya saya berharap suara-suara insan olahraga ini menyuarakan, meyakinkan kepala daerah. Ini kepentingan kepala daerah. Ini ada Dispora di sini. Dispora pun tidak juga bisa kenapa-kenapa. Saya pun konsultasi juga sama Dispora. Saya keliling Riau Pak, meyakinkan seluruh insan olahraga, meyakinkan khusus untuk bulu tangkis, meyakinkan bahwa kita punya motif untuk meyakinkan stakeholder. Jangan menyalahkan PBSI lagi. Saya merasakan itu. Yang diserahkan PBSI ini menyusui sama KONI menyusui sama Pemda. Clear kan masalah kan? Bukan kita ini dianggarkan dalam APBD murni. Tadi apa yang disampaikan Pak Ketua KONI, untuk proses penganggaran sekarang sudah berubah ke Dispora, biasanya ke Kesra. Nah, ini kan problem lagi, perlu mekanisme baru lagi. Ini Pak Dinas Pemuda Olahraga hadir, perkuat Pak, jangan sampaikan juga suara kita, jangan pembangunan fisik saja daerah-daerah ini lagi. Berapa ya? Perjuangkanlah Pak. Ini manusia-manusia yang luar biasa ini ada di dalam ranah olahraga. Tapi dinasnya tidak diperhatikan. Sampaikan sama Pak Bupati. Yang kita minta ini bukan untuk pribadi. Bagaimana manusia-manusia kita yang ada yang berolahraga ini bisa bangkit, bisa semangat. Kalau tidak dianggarkan Pak, akhirnya apa? Saya mau bicara nih Pak, di sekolah.
Kalau tidak dianggarkan, tidak diperhatikan nih orang-orang olahraga, kemana larinya? Ke narkoba, Pak. Saya memponisnya ke narkoba. Kenapa? Karena mereka merasa di dunia olahraga ini tidak diperhatikan. Untuk apa kami olahraga? Akhirnya apa? Orang-orang bandar-bandar narkoba semuanya sekarang yang lagi menggeliat menampung orang-orang yang sehat. Dampaknya kita rasakanlah. Ini aspirasi daripada insan olahraga. Karena anggaran itu sekarang anggarannya jatuh ke Dispora. Terus ada kominya yang tidak dapat anggaran lagi, Pak. Inhu nol anggaran. Rohul begitu juga. Ini saya sampaikan supaya pengurus-pengurus PB yang ada ini jangan lemah gara-gara PBSI besok. Lemah, PBSI-nya tidak jalan, PBSI-nya tidak menggeliat. Saya sampaikan ini supaya ada apa? Ada perbandingan bahwa yang terjadi di Riau ini, kelemahan-kelemahan yang ada di Siak ini bukan karena di Siak, seluruhnya 0 rupiah. Apa yang bisa dipakai lagi? Terus prestasi minta emas. Pemda, Pemko kan minta emas. Mereka tidak tahu modal emas itu dari mana? Dari anggaran. Ini tuh. Terus khusus untuk bulu tangkis, saya pertegaskan lagi. Untuk kawan-kawan insan bulu tangkis, catat ini, sampaikan ini, suarakan ini, bahwa bulu tangkis itu penyumbang emas dalam setiap musim Olimpiade. Tangan dulu. Udah ya, modal kita itu Pak, modal kita bicara. Setiap musim Olimpiade, bulu tangkis penyumbang emas. Tanya sama kepala daerah, tanya sama kadis, apakah emas itu datang ujuk-ujuk? Pembinaannya dari sini Pak, dari bapak-bapak pengurus PB ini pembinaannya. Dasar-dasar Tantowi Yahya, Taufik Hidayat, juara-juara dunia, dasarnya dari mana? Dari PBBB ini Pak. Makanya saya sebagai KB organisasi menghidupkan suara PB adalah penentu untuk ketua Pemkab Pekot. Supaya apa? Supaya memang dipilih. Tidak main ujuk-ujuk di kedai kopi lagi. Tidak ada Pak. Di pengurusan saya ini periode kedua. Periode pertama banyak yang minta muskap-muskap itu di kedai kopi. Terus main jalan pintas, biasa. Seperti partai politik. Pastikan sistem. Saya bilang sama Pak Eri, saya diangkat sebagai kabin organisasi, saya minta ruang untuk bekerja. Supaya apa? Supaya sistem berjalan. Muskap ini harus dikembalikan hak suaranya kepada PB-PB yang ada. Karena PB inilah yang punya atlet, PB ini yang punya pelatih, PB ini yang membiayai hidupnya sendiri. Jadi hargai suara-suara PB ini. Makanya seluruh kota kabupaten sekarang kita lakukan muskap itu memang betul-betul demokrasi, Pak. Jadi itu. Terus untuk biaya 100 juta ya Pak Ketua 1 tahun. Untuk diketahui perbandingannya, bagaimana PBSI mau membina? Ini Pak Ahong ada nih, yang dari Permata, yang lebih senior, bertungkus lumus. Kalau soal cerita kami di belakang ini, di belakang forum ini, darah saja air mata yang tak keluar Pak, untuk membina anak-anak. Saya nyampaikan di sini, catat semuanya. Untuk pembinaan satu atlet ya, minimal dengan catatan belum tahu juara. Bayangkan apa? Saya sudah mengeluarkan angka minimal tapi belum tahu juara. 5 juta satu orang Pak. 1 bulan. Ya satu orang untuk 1 bulan itu 5 juta minimal, belum tahu juara. Kalau sebulan berarti setahun berapa? Pak Ketua tadi bilang 100 juta untuk 1 orang habis tuh Pak. Nah makanya saya sampaikan ini, PB-PB jangan banyak menuntut.
ke PBSI, menuntutlah, bersuaralah. Kalau di media sosial ini lagi musim nih Pak Ketua, di media sosial ini yang ditembak-tembak PBSI. PBSI itu hanya pelaksana tugas. Anggarannya ada pada pemerintah daerah, pemerintah kota. Itu. Kalau kita tak bicara seperti ini Pak, mungkin Pak Bupati tidak tahu atau Dispora tidak tahu. Makanya saya sampaikan Pak Dispora. Itu saya sampaikan supaya seluruh kita yang hadir ini punya pengertian, punya semangat, punya motivasi yang tinggi bagaimana membina organisasi, membina anak-anak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan seluruh hadirin peserta Muskap PBSI tahun 2002. Dengan ini saya nyatakan Muskap PBSI Kabupaten Siak resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kabid Organisasi. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dari Kepala Bidang